Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Muli Asih, nama teman saya Baik Febriana Lestari, Sri Masia Saparina, Ade Wahyuningsi, dan Silvia Rawi Kitari. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang disonansi moral pada anak usia dini. Mata kuliah, pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Kami dari kelas 3B, semester 3, Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep resonansi dan disonansi moral. Hakikat anak sebagai manusia pada umumnya memiliki 3 tenaga dalam, yaitu ID, ego, dan superego, yang akan memberikan pengaruh untuk melakukan berbagai kegiatan positif maupun negatif. Sebagai pendidik taman kanak-kanak, kita harus mencermatinya agar dapat memberikan motivasi untuk mengarahkan pada kegiatan yang positif. Dalam teori penanaman moral dan etika, dikenal dengan adanya istilah disonansi moral. Disonansi menekankan pada pengurangan atau penurunan gema atau getaran antara ajaran, nilai, norma, dan moral yang ada pada diri seseorang. Nah, sedangkan resonansi justru mengukuhkan atau menekankan adanya gema atau getaran nilai, norma, dan moral yang telah diketahui seseorang dari proses pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, yang ke B, penyebab disonasi. Munculnya disonasi pada diri manusia disebabkan dengan adanya beberapa faktor penyebab, seperti faktor disonasi kognitif, disonasi personal, disonasi sosiopolitis, dan disonasi pengaruh kemajuan hidup, pengetahuan, dan pola modernisasi. Disonasi kognitif muncul karena adanya rasa lebih tahu segalanya, mengetahui cara atau jalan keluarnya jika suatu saat perbuatannya diketahui, merasa lihai dalam memberikan argumentasi. Disonasi person muncul didorong oleh kebutuhan dan kepentingan diri, ketergasaan dan keadaan darurat, kekerabatan dan kekeluargaan, keyakinan diri dan mitos, kebiasaan, budaya, tugas dan jabatan, dan hasrat untuk sukses dan kesenangan. Disonansi sosiopolitas dimungkinkan oleh adanya faktor ideologis, ras, kesukuan, nasionalisme, dan sebagainya. Keterbukaan dalam komunikasi, peningkatan mobilitas, dan pengunduran integritas manusia, pola hidup dan pola pikir yang rasional, materialisme, individualisme, gaya tarik kehidupan sosial, dan peningkatan persaingan telah menjadi masalah kehidupan yang harus kita cermati bersama dalam menyelamatkan anak didik kita masing-masing. Sekian. Baik, saya Baik Febriana Lestari akan menyampaikan faktor-faktor disonasi. Faktor disonasi yang pertama yaitu disonasi kognitif, yaitu muncul karena adanya dorongan yang berasal dari pemahaman ilmu atau pengetahuan yang kuat yang dimiliki seseorang, dan ditambah pola pikir menggunakan akal dan bersifat rasional. Contohnya, anak akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan faktor disonasi kedua yaitu disonasi personal, muncul karena adanya dorongan oleh kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri. Contohnya, anak akan berebut hal apapun, baik itu barang atau makanan, walaupun dia tahu
bahwa itu bukan miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu Ningsih, NIM 200110054. Di sini saya akan menjelaskan bagian C. Ya, disonansi sosiopolitik. Hal memungkinkan muncul disonansi dalam kaitan ini meliputi ideologi, ras, kekuasaan, nasionalisme, dan sebagiannya. Misalnya, bagian mana pun dunia pendidikan telah berupaya dan berusaha menanamkan nilai moral dan norma kebaikan kepada anak didik. 4. Disonansi berdasarkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola modernisasi ganda yang bersifat positif dan negatif. Anak usia dini saat ini sangatlah mudah mengakses apapun yang dia inginkan. Nama saya Sri Masya Saparina dengan NIM 200110056. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang penanggulangan dan pencegahan disonansi moral pada anak usia dini. Agar anak usia dini berkembang ke sisi yang lebih positif, maka perlu suatu program penanggulangan dan pencegahan dari perbuatan buruk yang sulit untuk dihindari. Penanggulangan dan pencegahan tersebut diantaranya yang pertama yaitu hindari anak melihat perbuatan keji atau buruk secara langsung, karena kemungkinan besar anak tersebut akan meniru, karena pada masanya itu anak tersebut akan menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang baru. Yang kedua yaitu biasakan anak untuk mengikuti aktivitas yang terprogram untuk memenuhi perkembangannya. Yang ketiga yaitu biasakan anak melakukan hal-hal yang positif yang dilakukan orang dewasa, seperti mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kenalkan anak dengan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama, seperti berbakti kepada orang tua, menolong sesama, melaksanakan sholat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu yang terakhir, biasakan anak melakukan aktivitas moralis dan agamis, seperti melaksanakan sholat, mimpin doa sebelum dan sesudah makan, mengunjungi panti asuhan, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.